Ayo Mak. Ayo dua lagi Mak. Waalaikumsalam. Saya berasal dari SMA Negeri Roman. 1 bulan ini yang sudah saya lakukan dan menurut saya terbaik. Jadi pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi siswa yang dulu mungkinnya basicnya di berdasarkan teacher center sekarang menjadi student center. Oh, student center. Tepuk tangan untuk ayo. Baik, lanjut tuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Resi Anita dari SD Negeri Bumbung. Hal yang menurut saya terbaik yang sudah saya lakukan dalam sebulan ini adalah menghias kelas, Pak. Oh, luar biasa. Berhubung sekolah kami baru sudah banjir, jadi kami mulai lagi dari awal, mulai lagi menata ulang. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Resi. Tapi agak grogi Pak Dodi jadinya. Agak grogi. Baik, lanjut tuh. Dari pertama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nani Juniarti dari SMA Negeri Rupit. Hal yang saya lakukan selama saya mengajar 2 minggu ini, yang pertama sesuai dengan rencana saya menyambut anak di pagi hari. Menyambut anak pagi hari. Tepuk tangan untuk Resi. Iya. Silakan tuh, Pak. Ayo. Jauh tuh Pak dari Linggau Pak. Jangan ingat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurbaya Ayu Lestari, saya dari SMA Negeri Sululangun. Hal terbaik yang saya lakukan dalam 1 bulan terakhir ini sejak mengikuti kegiatan PGP ini adalah saya banyak ada mengadopsi beberapa hal yang kita lakukan di ruang kolaborasi. Jadi salah satunya adalah menerapkan SDK. Lalu saya membuat kesepakatan kelas.
Oh, sepakat. Jadi anak-anak lebih memang berbeda Pak, lebih semangat. Lebih semangat lagi itu ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu ayo. Nah, silakan Pak. Oke. Perkenalkan, saya Rifki Rizky dari SMP 1 Mampir. Kegiatan dalam 1 bulan ini sama seperti Ibu Mem Siti, perbanyak interaksi permainan ice breaking. Jadi saat sebelum olahraga itu kami bermain dulu. Oh, benar. Tepuk tangan dulu untuk Pak Diki. Oke, tangan dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang baik pada yang saya lakukan selama Satu bulan. satu bulan adalah yang pertama sama Cik Ibu tadi setiap pagi salaman dengan siswa dan 1 minggu ini full pembimbing gugus MPLS. MPLS ya. Terima kasih. Luar biasa. Jangan-jangan ketua MPLS, Pak. Luar biasa ya. Kesal honor. Iya. Silakan Dek. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Puspita dari SD Negeri 4 Malabir. Hal yang terbaik Baik, yang sudah ya. saya lakukan dalam 1 bulan ini itu saya mampu mengajak anak, kebetulan saya wali kelas 1 sekarang. Saya mampu mengajak anak-anak kelas 1 itu untuk bisa mandiri tanpa didampingi oleh orang tuanya, karena di dalam pembelajaran itu saya lebih banyak menerapkan permainan dan ice breaking yang membuat anak-anak itu tertarik dan seakan-akan dekat dengan kita. Oh. Luar biasa. Ayo Pak. Ayo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak dari SMP Negeri 4. Jadi yang dilakukan selama 1 bulan ini, pertama saya memperbanyak interaksi dengan siswa. Itu yang dilakukan. Karena maklum, karena siswa itu yang saya ajarkan banyak kelas 7 atau kelas 1, jadi siswa baru. Nah, di sini terlebih dulu saya melaksanakan interaksi, tujuannya untuk memahami karakter. Nah, disinilah saya berencana untuk merencanakan proses pembelajaran ke depan. Jadi hanya berinteraksi. Iya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Fauzi. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasul Cahyadi, bertugas di SMP Negeri Karangdapo. Hal terbaik yang saya lakukan selama 1 bulan ini adalah membantu rekan-rekan panitia di MPLS. Saya sebagai bagian perlengkapan. Luar biasa ya. Silakan. Terakhir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaya Akbar, saya berasal dari SD Negeri Rantau Jaya. Di sini saya akan bercerita satu hal yang menurut saya terbaik sudah saya lakukan pada bulan ini, bukan 1 bulan ya, kalau 1 bulan setiap hari artinya. Di bulan terakhir ini sesuai dengan ilmu yang saya dapati dari guru penggerak ini, yaitu berkolaborasi dengan orang tua murid. Di sana pada hari Senin kemarin saya mengundang wali murid kelas saya untuk datang ke sekolah, dan di sana kami bercerita atau bermusyawarah mengenai anak-anak mereka, sehingga nanti saya tahu apa kebutuhan anak-anak mereka atau larangan atau pantangan dari anak-anak yang akan saya didik dari orang tuanya langsung. Itu saja. Nah, kita minta Pak PP. Nah, gimana pengalamannya Pak 1 minggu nih Pak? dalam 1 bulan ini yang saya lakukan selaku pengajar praktik luar biasa. 1, mendengarkan cerita dari guru-guru hebat terkait apa yang dia lakukan di sekolahan. Yang kedua, pengalaman mereka itu luar biasa loh, tentunya. Saya pikir kita ini sudah lumayan. Ternyata tidak ada apa-apanya bagi kita di hadapan mereka. Itu Pak, yang luar biasa. Terima kasih Pak PP. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1, yaitu dari nama-namanya Pak Fauzi, Pak Yadi, dan saya sendiri Pak Jari Akbar. Di sini kami akan mempresentasikan nilai-nilai guru penggerak yang sudah kami lakukan di sekolah kami masing-masing. Insya Allah sudah. Sudah ya, perhatikan ya. Yang pertama, mandiri. Di sini mandiri ini sudah kami lakukan, salah satunya mengikuti kegiatan pelatihan online untuk mengejar target kemarin. Dan satu lagi contoh, mengikuti guru penggerak ini juga
mandiri karena berasal dari hati kami sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Oke, Yang kedua, berpihak pada murid. Di sini ada dua kami tuliskan. Yang pertama, kami membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak kami atau murid-murid kami, dan yang kedua membuat kesepakatan kelas yang tidak merugikan siswa-siswi kami di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu kolaboratif. Yang pertama yang sudah kami membuat kombel di sekolah kami masing-masing. Dan yang kedua mengadakan acara-acara hari-hari besar keagamaan atau hari-hari besar lainnya. Yang keempat, inovatif. Di sini satu kami tulis, mungkin masih ada lagi dari sekolah-sekolah lain. Tidak bisa ditulis, nanti penuh kalau tulis semua. Apalagi di sekolah Pak Yadi banyak ya. Jadi ya banyak ya. Yaitu menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah kami. Nah, itu contohnya. Salah satunya misalnya kalau pelajaran IPA kami membuka video dengan Infokus untuk menonton misalnya pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan, maka kami menonton dan siswa kami melihat video tersebut. Oke, mantap. Yang kelima, reflektif. Di sini kami mengevaluasi hasil pembelajaran yang sudah kami lakukan untuk membuat perencanaan ke depannya supaya lebih baik lagi. Kami dari kelompok 2, ya, perkenalkan saya Rizky yang menulis Pak Robi, yang beri saran-saran ke nomor 3, Bung Lere dan Ibu Dery. 3R 1D. 3RD. Jadi peran guru penggerak ini yang pertama itu memimpin pembelajaran, yaitu kita contoh pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi yang kedua itu coach bagi guru lain. Lalu contohnya berbagi praktik baik dengan teman sejawat. Lalu yang ketiga menggerakkan komunitas seperti membentuk MGMP atau KKG, lalu kumpul belajar di sekolah. Dan yang keempat menjalin kolaborasi antar guru. Jadi kita kolaborasi dengan guru untuk melakukan refleksi untuk perbaikan belajar mengajar. Lalu yang kelima mewujudkan kepemimpinan pada murid, memberikan kepercayaan kepada murid untuk memimpin doa sebelum belajar, mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan lalu memberikan permainan ice breaking dan lain-lain. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Saya Ibu Ayu dari kelompok ibu-ibu ya. Semua jadi tahu ya kalau ibu-ibu kan kerja ini tadi makanya beda-beda semua. Jadi saling mengisi gitu. Saling mengisi. Jadi saya ada Bu Mary, ada Bu Resi, ada Bu Ayu juga ya kembaran. Ini kami tadi kebagian dengan kompetensi guru penggerak. Jadi yang pertama itu pengembangan diri dan orang lain. Jadi sebagai guru kita harus memiliki motivasi Pak untuk mengembangkan kompetensi kita. Banyak caranya, misalnya ikut pelatihan, ikut webinar yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Lalu yang kedua itu pemanfaatan IT. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran itu haruslah menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat zamannya itu kita nggak bisa tetap menerapkan pembelajaran yang konvensional secara anak kita ini sudah mengenal yang namanya teknologi internet seperti itu. Lalu yang ketiga berbagi praktik baik ini untuk pengembangan orang lain. Jadi apa yang kita ketahui sebagai guru penggerak kita mengajak teman lain untuk berkolaborasi. Itu Pak. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan sama Bu Mary. Luar biasa. Berbagi peran. Berbagi ya. Kolaboratif yang luar biasa nih. Baiklah, saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Ibu Siti Nurbaya Ayu Lestari mengenai kompetensi guru penggerak. Yang kedua yaitu seorang guru penggerak itu harus memiliki kepemimpinan dalam pembelajaran. Maksudnya di sini adalah seorang guru harus mampu membuat pembelajaran itu sesuai dengan kodrat anak, kodrat zaman maupun kodrat alamnya. Yang kedua, bagaimana seorang guru bisa merencanakan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang
menghamba kepada siswa. Lanjut, bagaimana seorang guru penggerak bisa membuat kepemimpinan dalam pembelajaran dengan membuat rencana evaluasi. Tadi merencanakan, sekarang bagaimana membuat evaluasi pembelajaran sesuai dengan kodrat anak itu, karena kita tahu bahwa dengan jumlah siswa yang berbeda, dengan keadaan budaya, dengan keadaan alam yang berbeda, tentu tingkat evaluasinya nanti kita rencanakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu sebelumnya kita membuat perencanaan itu, kita harus mengetahui latar belakang siswa masing-masing. Tentu di dalam kelas sebelum kita memulai pembelajaran, guru menyusun rencana bagaimana atau membuat kuesioner atau angket untuk mengetahui karakter anak di dalam kelas. Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu. Luar biasa. Silakan berisi. Saya akan melanjutkan. Di sini adalah kompetensi kepemimpinan manajemen sekolah. Di sini kompetensi manajemen sekolah itu lebih kepada mengembangkan dan untuk mewujudkan misi dari sekolah itu. Adapun cara-caranya yaitu dengan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu bisa berbentuk pramuka atau untuk mata pelajaran, OSN, olahraga, seperti itu. Dan kolaborasi seluruh stakeholder untuk meningkatkan mutu sekolah itu tadi. Jadi, pemimpin ataupun CGP itu bekerja sama dengan semua stakeholder ataupun guru-guru dan yang ada di lingkungan sekolah untuk bagaimana mewujudkan visi itu agar mewujudkan mutu sekolah agar lebih meningkat. Luar biasa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Ayu. Ibu Ayu. Oke, tadi sudah dijelasin sama Mem Ayu, Bu Mary, dan Resi tentang pengembangan diri lalai, pembinaan pembelajaran, manajemen sekolah. Sekarang lanjut ke pemimpinan pengembangan sekolah. Ketika kita sudah menyusun di warga sekolahnya sudah kuat, maka tinggal kita ke luar, melakukan kolaborasi dengan stakeholder tentang hasil belajar siswa. Ya, otomatis di dalam situ kan ada beberapa bagian, ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, dan segala macam. Wali murid itu harus dilibatkan karena otomatis orang tua harus tahu hasil belajar mereka di sekolah seperti apa. Terus kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah dengan meningkatkan mutunya habis itu, dan pengembangan diri siswa. Pengembangan diri di dalam sekolah siswa tersebut harus kita jabarkan ke walinya. Sudah seperti apa pengembangan dia, terus sudah prestasinya seperti apa. Terima kasih, itulah penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari pernyataan Pak Yadi tadi masalah kombel ya Pak Yadi ya. Jadi kebetulan saya di sekolah itu menjabat sebagai wakil kurikulum. Jadi kalau saya selama ini, apalagi sekarang ya, untuk meningkatkan keinginan guru-guru. Jadi begini Pak Yadi, kan sekarang kita sudah ada PMM. Nah, jadi kita membuat rencana kita. Misalnya di RHK itu ada tentang komunitas belajar. Kemarin seperti itu, karena guru kami juga kebetulan 64. Jadi saya menawarkan teman-teman, kemarin kebetulan ada yang ikut guru penggerak di angkatan 9 dengan 8 kalau tidak salah. Nah, jadi memang di awal termasuk saya juga tidak terlalu tertarik dengan kegiatan ini, serius saja. Tapi ternyata saya memahami bahwa banyak kebutuhan untuk diri saya sendiri, termasuk tentang kurikulum merdeka dan segala macamnya. Jadi Pak Yadi, untuk menggerakkan orang itu memang agak susah. Cuma jadi kita tuh menyontohkan seperti ini. Kita di PMM nanti ada kombel. Nah, nanti untuk dapat ini, poin ini, kita mengadakan ini ya, seperti itu. Nah, menjalankan iya, jadi kalau saya lebih, memang kan ada guru yang seumuran dengan kita, komunikasinya seperti ini. Guru yang lebih senior, komunikasinya seperti ini. Guru yang lebih muda, komunikasinya tentu agak berbeda. Jadi kita melihat keadaan gurunya. Jadi situasinya kalau guru yang lebih muda mungkin ayo masih muda gitu, kita lebih menggebu-gebu. Nah, kalau guru yang seumuran, ayo nih, kalau kita lebih fakta kita memberikan contoh fakta dan kenyataan yang ada gitu.
Kalau yang lebih tua, ayo Bu, kita lebih, ayo Bu menyemangati, ayo Bu nanti kalau misalnya punya ibu sendiri yang tidak, kami gimana gitu. Nah, jadi kalau punya kami, kombel kami ada poinnya, nanti Ibu kalau nggak ikut cukup duduk saja. Jadi lebih kita seperti memberikan kemudahan, padahal tidak mudah gitu. Nah, maksudnya tuh lebih memberikan apa ya, contoh yang lebih relevan gitu, menurut saya. Pak Yadi, terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memaparkan masalah yang ada pada Pak saya di Yadi, sekolah. ya. Oke, cuma saya tuliskan satu saja. Kertasnya terbatas. Masih banyak Yang sekarang. saya tuliskan sini adalah dukungan rekan sejawat untuk mengaktifkan kompol di sekolah. Jadi rekan sejawat itu banyak yang sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Iya, silakan. Hanya beberapa orang saja yang dari awalnya sudah komitmen, tapi di selang waktu berjalan komitmennya itu masih harus ditagih kembali. Ini Pak. Oke, terima kasih Pak. Lembar identifikasi Bu yang dipresentasikan yang pertama identifikasi deh. Komentar besar. Baiklah, nama saya Siti Nurbaya Ayu Lestari, saya dari SMA Negeri Sidoarjo. Komunitas praktis yang sudah ada di sekolah saya itu sudah didaftarkan ke PMM. Itu namanya Kombel Seman Surulangi. Lalu persentase-nya tentu saja kepala sekolah. Pesertanya sejauh ini baru jangkauannya guru-guru di SMA Negeri Sidoarjo. Tujuannya tentu saja menjadi wadah bagi guru untuk mengembangkan kompetensi guru-guru itu sendiri. Aktivitas yang dilakukan, saya ingin merencanakan untuk mengadakan IHT. Lalu frekuensinya baru direncanakan untuk 1 kali dalam sebulan. Peran saya ingin menjadi pengurus di sana. Lalu manfaat untuk saya adalah untuk melatih jiwa kepemimpinan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 ada pos merintis itu tahapannya, yaitu kami di sini kita di sini sebagai guru penggerak adalah sebagai inisiator, gitu kan? Kita merintis itu artinya memulai sesuatu yang baru, gebrakan baru yang belum ada pada sebelumnya. Jadi tahapan merintis ini yang kami lakukan, yang pertama itu membangun percakapan awal. Jadi membangun percakapan awal ini kami buat semacam kayak diskusi mini gitu kan, sekedar sharing antar guru yang sifatnya tidak formal gitu kan. Jadi dengan sifat tidak formal tadi terbuka keresahan apa yang terjadi pada sekolah kami, ya. Jadi dari berangkat dari situ ternyata banyak sekali keresahan itu yang memunculkan ide atau gagasan untuk perubahan yang lebih baik. Selanjutnya setelah tahu titik awal dari keresahan itu, saya sebagai inisiator juga di situ berusaha untuk menemukan pengikut pertama. Jadi pengikut pertama ini yang satu jalur dengan pemikiran saya dan sudah melakukan kegiatan ataupun aktivitas berbagi praktik baik dengan teman-teman yang lain. Jadi mereka saya ajak sebagai pengikut pertama mendirikan inisiasi tadi. Itu pengikut pertama menerapkan yang pembelajaran yang berpusat pada murid, gitu kan. Jadi bentuknya itu kami akan mengadakan semacam mengaktifkan komunitas belajar di Kombel. Langkah awalnya baru sebatas teman-teman satu sekolah dulu. Selanjutnya, tahapan yang ketiga, membangun percakapan bermakna. Jadi setelah tahu dari menemukan pengikut pertama tadi, kita sharing-sharing lagi pada saat tahapan menemukan pengikut pertama tadi. Dengan cara ternyata permasalahan pada guru-guru tadi itu, misalnya kalau permasalahannya pada media pembelajaran, maka inisiasi kami ingin membentuk semacam pelatihan atau webinar yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan guru dalam meningkatkan media pembelajaran mereka. Lalu kalau masalah untuk dari muridnya sendiri, ya,
bisa kami juga akan membentuk semacam webinar ataupun pembelajaran secara daring ya, yang mengajak guru-guru lain itu yang berpusat pada mewujudkan kepemimpinan murid, terutama dalam disiplin positif. Nah, dari membangun percakapan bermakna tadi, kemudian semua titik temunya, solusinya itu tadi ialah membuat komunitas belajar tadi, Pak. Membuat komunitas belajar tadi dan mengarahkan pada realisasi bagaimana bentuknya, terutama apa yang akan kita terapkan terlebih dahulu, apakah yang prioritas utamanya terlebih dahulu, apakah itu yang sangat urgent misalnya terkait dengan kemampuan gurunya atau terkait dengan siswanya, mana yang urgent terlebih dahulu. Maka dari situ yang urgentnya kami prioritaskan untuk laksanakan. Nah, tinggal setelahnya kami eksekusi bentuknya, kegiatannya, kapan pelaksanaannya, dan mekanismenya bagaimana. Ya. Jadi seperti itulah tahapan kami untuk merintis bagaimana menciptakan komunitas pada ruang lingkup pembelajaran di komunitas kami. Ya, itulah Bapak Ibu, kemampuan dari seorang guru penggerak, dia bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menemukan solusi, dan solusinya itu adalah dengan membentuk komunitas praktisi atas kerisauan-kerisauan yang sudah dialami oleh Bapak sebagai seorang guru penggerak, gitu Pak ya. Nah, kita tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa. Hebat Pak ya ini. Ih, Pak, jangan dipancing, Pak. Kalau terpancing keluarga lo nih. Nah, gitulah Bapak Ibu ya. Aku Alhamdulillah wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan sedikit menguraikan ya, merawat keberlanjutan suatu komunitas. Dalam tahap merawat keberlanjutan suatu komunitas ini sebenarnya sudah sangat berat sekali karena komunitas sudah berjalan, di situ mungkin banyak masalah-masalah yang terjadi. Salah satunya anggota sudah ada yang berada pada zona-zona yang nyaman dengan posisinya, dengan peran-peran itu sendiri. Timbul permasalahan yang lain, ada gap-gap tertentu. Nah, dari situ bukan regenerasi, mungkin bertukar peran, memberikan kesempatan kepada anak yang lain untuk berada pada posisi yang belum mereka tentukan. Salah satunya adalah mengembangkan anggota menjadi penggerak komunitas praktisi. Kemudian setelah didorong untuk berada pada peran-peran yang baru dalam satu komunitas itu, dibutuhkan lagi sebuah kolaborasi kerjasama dari anggota komunitas tersebut, sehingga komunitas itu bisa berjalan sesuai dengan track pertama di awal dari tujuan awalnya. Dari kerjasama tersebut dimungkinkan dapat kembali menjadikan komunitas itu menjadi aktif, dan akhirnya akan bermuara pada proyek pengembangan proyek kegiatan murid. Nah, proyek kegiatan murid ini tentu saja akan menjadikan peserta didik itu lebih berprestasi, kemudian memiliki akhlak yang baik, sebagaimana tujuan utama dari visi sekolah itu sendiri. Mungkin ada yang menambahkan? Oke, bisa Bu Dedi, tambahkan Bu Dedi. Ibu Dede yang kota mana sebenarnya? Ya, karena ada Pak Yopan situ ya itu. Iya, oke Pak ya. Kalau dikaitkan dengan agama ini istiqomahnya ya Pak Ibu. Nah, kita sudah merintis, kemudian menumbuhkan, dan sekarang kita ini menjaga agar tetap konsisten Pak. Jadi eksistensinya itu tetap terjaga. Meskipun barangkali berganti kepengurusan misalnya, atau penggeraknya itu sudah pindah ke tempat yang lain. Nah, jadi sebenarnya komunitas ini bukan punya individu Pak. Nah, kepemilikannya adalah kita bersama. Jadi kita bersamalah yang sebenarnya merawat keberlanjutan itu. Untuk apa? Untuk eksistensi dan berdampak positif terhadap sekolah dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk meningkatkan prestasi siswa. Dari apa? Dari kerisauan guru-guru
yang ada di sekolah tersebut, membentuk komunitas dan mencari solusi dari permasalahan yang ada gitu Pak ya. Oke. Mempresentasikan dari narasi cerita dari Bu Ita ini, kira-kira menurut Bu Ayu apa kesimpulan dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini? Silakan Bu Ayu. Yang sudah kami tarik dari kesimpulan cerita Bu Ita ini, Bu Ita tuh sudah punya kombel di sekolah. Cuman kombelnya lebih privasi, artinya sudah ada komunitas belajar di sekolah, tapi gurunya ibarat kata di sekolahnya masih masing-masing. Jadi nggak mau berbagi gitu. Nah, dari inisiatif Bu Ita ini, dia melakukan kolaborasi dan melakukan komunikasi dengan rekan sejawatnya. Jadi melakukan beberapa pertemuan rutin setiap beberapa minggu sekali. Bu Ita mengkoordinasikan diskusi untuk mengajar di kelas yang sama, sehingga perkembangan belajar murid yang berada di satu kelas yang murid pun berbeda, mereka saling berkomunikasi. Di situ mereka bisa membicarakan bagaimana menangani siswa di kelas tersebut. Jadi kan otomatis mereka semuanya pasti berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lain. Jadi disitulah tercapainya memahami profil belajar Pancasila. Nah, di situ mereka juga melakukan mengembangkan, Ibu Ita juga mengembangkan strategi mengajar yang kontekstual dan bermakna untuk murid. Jadi di situ setelah mereka melakukan komunikasi, kolaborasi di kelompok tersebut, mereka ketemulah ide-ide nih. Jadi setelah melakukan beberapa minggu kegiatan diskusi, jadi ketemulah. Jadi dari situ aktif lagi kelompok itu. Oke, jadi pelajaran yang bisa Ibu ambil? Jadi ke dalam satu sekolah jika kombel itu udah ada, dan kalau misalnya butuhnya ditingkatkan untuk menumbuhkannya satu sama lain, maka butuh kolaborasi dan komunikasi antar kelas sejawat. Berarti kata kuncinya komunikasi dan kolaborasi. Berikan tepuk tangan. Sekarang Pak Joni identifikasi kira-kira dari kisah ini pelajaran apa yang bisa terjadi ambil? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini kami akan mencoba menganalisis dari cerita Pak Wilson. Dari cerita tadi yang pertama, Pak Wilson kan mengajar guru bidang studi di sebuah SMK. Pada masa pandemi, dia menemukan siswanya itu dalam kegiatan belajar mengajar secara daring menurun. Setelah dilihat, kemudian dia berkolaborasi dengan guru-guru lain dan bertanya, mengapa siswa dia itu ketika belajar dengan dia menurun, apa hasil dari cara belajar siswa-siswinya menurun, sedangkan dengan guru lain tidak, masih seperti semula atau bisa juga meningkat. Ternyata setelah ditanya dengan guru lain, cara guru-guru lain untuk melakukan pendekatan dan melakukan asesmen berbeda dari Pak Wilson lakukan, yaitu dengan cara mengumpulkan proyek bukan dengan angka-angka, sehingga Pak Wilson akhirnya merubah cara mengajarnya dengan cara guru-guru atau dengan cara yang telah guru-guru lain lakukan, sehingga siswa-siswinya kembali seperti semula. Mungkin hanya itu yang bisa saya tangkap dari cerita tadi. Dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari cerita Pak Winsor ini, sebenarnya Pak Winsor itu berorientasi pada bagaimana meningkatkan prestasi belajar siswa, gitu ya. Dengan aktivitas yang dilakukan, karena dia refleksi bahwa sangat jauh sekali menurunkan prestasi siswa sejak masa pandemi ini. Nah, sekarang bagaimana caranya mengangkat kembali prestasi belajar siswa? Dengan apa tadi? Dengan adanya kolaborasi. Jadi kolaborasi itu harapannya adalah untuk membangun, meningkatkan prestasi belajar siswa, ya kan? Nah, itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menganalisa cerita tentang Bu Nona. Ini cerita yang cukup inspiratif sekali dan banyak terjadi sebenarnya di lingkungan belajar kita ya. Jadi Ibu Nona ini adalah seorang guru SD
dia merasa dia sudah melakukan yang terbaik di kelasnya. Namun ternyata kualitas belajar murid itu belum optimal gitu. Jadi dia merasa ada dua tantangan. Yang pertama, murid itu belajar hanya jika diminta. Lalu yang kedua, ketimpangan hasil belajarnya. Ada murid yang sangat cemerlang, namun ada juga yang sangat di bawah rata-rata gitu. Lalu selanjutnya dari situ dia melakukan refleksi. Nah, dari refleksi itu dia kemudian berpikir bahwa cara mengajar dia memang hanya menggunakan metode ceramah saja. Itu sangat konvensional sekali. Lalu yang kedua, pelatihan yang dia laksanakan selama ini jika hanya mendapat imbalan, misalnya hanya mengharapkan sertifikat, hanya misalnya kepala sekolah memberikan insentif kan. Jadi akhirnya dari situ dia ingin mengadakan perubahan sendiri dengan cara mengikuti komunitas belajar. Dari Komel itu dia ada dua hal yang dilakukannya. Dia melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi ada 3 hal yang dia dapatkan. Yang pertama, motivasi intrinsik dari siswa pun menjadi tumbuh, motivasi belajarnya tumbuh sendiri dalam diri siswa. Lalu pemenuhan kebutuhan murid pun dia mengetahui karakteristiknya. Lalu yang ketiga, dari sana meningkatlah kualitas belajar. Begitu, Pak. Oke, jadi kira-kira kesimpulannya apa nih, Pak? Kesimpulannya bahwasanya kita sebagai guru jangan hanya puas dengan keadaan yang sudah ada, tapi harus terus belajar memperbaiki diri. Iya, fokus pada pembelajaran. Jadi guru itu adalah seorang pembelajar, ya. Nah, kita ini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan terus banyak belajar melihat praktik baik yang dilakukan oleh guru-guru lainnya, gitu ya. Luar biasa. Berikan tepuk tangan apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 itu melanjutkan dari perintisan yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Di dalam kelompok kami ini menumbuhkan komunitas belajar. Nah, untuk menumbuhkan komunitas belajar itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menyelenggarakan pertemuan. Itu kemudian yang keduanya mendokumentasikan, mendorong dan mendampingi komunitas belajar, kemudian mendokumentasikan. Untuk paparan masalah penyelenggaraan pertemuan belajar rutin itu akan dipaparkan oleh Ibu Mary. Keren, mantap. Iya. Baiklah, saya akan menjelaskan dari yang disampaikan oleh Ibu Dery. Yang tahapan pertama adalah menyelenggarakan pembelajaran atau pertemuan belajar secara rutin. Maksudnya di sini setelah kita merintis ada komunitas belajarnya, maka apa yang harus kita lakukan yaitu menyelenggarakan. Tentu setelah kita merencanakan kegiatan apa atau tadi masalah atau inisiasi ada inisiasi komunitas belajar sudah didaftarkan, maka mari kita melaksanakan pertemuan atau menyelenggarakan belajar secara rutin. Itulah tahapan selanjutnya. Yang selanjutnya yang untuk tahap kedua akan dijelaskan oleh Bu Ayu. Habis kan Ayu. Selanjutnya saya melanjutkan dari Bu Mary, yaitu ketika sudah menyelenggarakan pertemuan secara rutin, maka kita butuh dorongan dan mendampingi anggota komunitas belajar yang sudah kita buat tadi. Karena kalau tidak adanya dorongan, penguatan dan pendampingan kepada anggota kelompok di komunitas, otomatis pasti buyar. Artinya mungkin mereka merasa bosan tiba-tiba. Makanya kita harus mendampingi, mendorong dan menguatkan mereka untuk terus ikut dalam komunitas belajar tersebut. Selanjutnya akan dilakukan oleh Pak Ais. Pas kan? Pas bagiannya, benar. Jadi yang ketiga itu mendokumentasikan dan membagikan hasil belajar. Jadi kita harus jangan lupa
dari kegiatan-kegiatan yang kita buat, jangan lupa dokumentasi secara virtual ataupun secara apa? Tertulis. Video dan dokumen. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba akan mempresentasikan berkaitan dengan peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi. Jadi yang pertama, mencari narasumber yang relevan terkait kebutuhan belajar. Satu, untuk mencari narasumber ini mempublikasikan atau mensosialisasikan kegiatan di sekolah. Jadi ruang lingkupnya untuk sekolah. Yang kedua, membagikan kegiatan melalui grup MGP, KKG di komunitas belajar. Selanjutnya, menyelenggarakan kegiatan belajar di komunitas. Satu, mendaftarkan komunitas pada PMM. Yang kedua, melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik secara daring. Yang ketiga, itu menyusun jadwal kegiatan, dan diikuti dengan yang keempat, menyiapkan jimen untuk kegiatan daring. 5, ini menyiapkan daftar hadir. Yang terakhir, ini memfasilitasi sertifikat untuk anggota komunitas yang mengikuti kegiatan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. menjelaskan hasil diskusi kelompok 1 yang peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi. Yang pertama, menganalisis kebutuhan belajar anggota. Di sini kelompok 1 pertama harus melakukan komunikasi antar anggota untuk melakukan masalah kebutuhannya. Jadi pertama, kelompok kami melakukan analisis dulu, analisis kebutuhan apa yang harus perlu dilakukan. Dan yang kedua, merancang rubrik atau kuesioner untuk mengetahui permasalahan kebutuhan anggota. Jadi dengan kuesioner, maka kebutuhan anggota akan cepat dilaksanakan. Terus yang berikutnya, memfasilitasi rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis. Memfasilitasi itu artinya pertama kami mengadakan IHT yang direncanakan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang diadakan di sekolah. Dan yang berikutnya yaitu mengadakan webinar setelah kegiatan belajar di sekolah. Nah, itulah kegiatan yang kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi di kelompok 3, yaitu mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menunjuk satu orang ataupun tim untuk melakukan dokumentasi. Kemudian menyiapkan perangkatnya, bisa handphone, kamera, terus menyiapkan media sosial atau media untuk berbagi, bisa berupa Facebook ataupun YouTube. Terima kasih. Langsung. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu mendampingi rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil belajar dari komunitas. Nah, dalam kegiatan ini kita bisa memberikan semangat dan motivasi serta memberikan saran kepada rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil belajar dari komunitas itu. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi evaluasi dan refleksi pembelajaran penerapan kegiatan. Yang bisa kita lakukan adalah memberi wadah dan ruang untuk melakukan refleksi dan evaluasi terkait pembelajaran dan penerapan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Luar biasa.